kelompok 5 Sejarah Wajib kelas 11 IPA 3 bersama saya Tari Syarif Sejarah Tika. Saya Gifat Maulana Bahtiar. Saya Sirna Fasya ini. Saya Konfiratul Inaya. Saya Gisel Matilda Mamentu. Dan saya Alif Nurul Maroya. Selamat menyaksikan drama singkat kami mengenai perjuangan diplomasi. Fir, kemarin kan aku baru belajar sejarah nih tentang perjanjian Nigarjati. Jadi, aku baru tahu loh kalau ternyata perjanjian Nigarjati itu terjadi untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda dan terjadi pada tanggal 10 November 1946. Tapi, kamu tahu gak sih siapa aja perwakilan dari Indonesia dan Belanda? Kamu tahu perwakilan dari Indonesia itu ada Dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Orif Soemoharjo. Terus yang di Belanda itu diwakilkan oleh Profesor S. Kemmerhorn dan Dr. Haji Van Noot. Tapi pas tanggal 25 Maret 1947, Indonesia ini mendatangani perjanjian ini, tapi Belanda mengatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 1947 mereka nggak terikat lagi sama perjanjian Linggarjati. Kita duduk dulu yuk. Terus, tapi aku nggak tahu hasilnya apa, kamu tahu nggak? Nah, aku tahu itu, Fir. Jadi, hasil dari perjanjian Linggarjati, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dan Belanda sebagai kepala Uni Indonesia Belanda. Jadi gitu Fir hasilnya. Oh gitu, keren juga ya perjuangan zaman dulu buat kemerdekaan Indonesia. Nah, betul Fir. Ih, Tari, kok tuh kemana aja sih? Aku tuh dari tadi nyariin mau tahu, ternyata di sini. Lo tuh yang kemana aja? Aku dari tadi nungguin call sama kalian, aku sampai beli jajan tahu sama kali ya. Ya maaf, soalnya tadi aku ngerjain soal ulangan sejarah. Ada satu soal yang bikin aku tuh lama banget mikirnya. Hah? Tumben emang tentang apa? Kau tahu nggak sih kenapa wakil-wakil pemerintahan Belanda yang ikut perundingan Renville itu sangat menghindari kata delegasi? Oh itu. Jadi nih, berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda nomor 51 tanggal 15 Desember 1947, wakil-wakil pemerintahan Belanda itu ngindarin kata delegasi itu untuk nunjukin kalau persoalan Indonesia itu masalah dalam negeri. Oh, aku tahu tuh hasil perundingannya. Yang pertama, Belanda cuma mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia kan? Tuh. Nah, yang kedua, disetujuinya garis demarkasi yang membagi wilayah Indonesia dengan wilayah pendudukan Belanda, ya kan? Nah, yang terakhir itu TNI harus ditarik paksa deh dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di mana? Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, Gimana sih? Ih, yaudah aku panas sekali tau dari tadi nungguin kau di sini lama kali lagi. Yaudah Ya, kita maaf. kelas balik. Ya. Pak, Bapak kan ada ngejelasin materi Roy yang tuh. Aku masih belum paham. Tolong jelasin lagi. Jadi perjanjian Roy itu diambil dari nama perwakilan dari Indonesia dan Belanda. Nah, perwakilan dari Indonesia itu ada Muhammad Rom, dan dari perwakilan Belanda itu ada Dr. J. Herman van Ooyen. Nah, perjanjian itu diadakan di Jakarta pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Terus hasil dari diploma lain itu apa? Nah, hasilnya itu Republik Indonesia akan menghadiri konferensi Meja Bundar di daerah Belanda, serta Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh. Jadi diploma yang masih apa?
Nah, Semantizen, gimana nih drama singkat kami mengenai perjuangan diplomasi mulai dari Linggarjati, Renville, hingga Rem Royen? Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih Semantizen, bye! Halo Semantizen! Kami dari kelompok Terima Sejarah. Soalnya tadi aku lagi ngerjain soal ulangan sejarah. Ada satu soal yang bikin aku lama banget mikirnya. Kurang ajar ya!